Berita terkini, tragedi salah sasaran. Pak Jalil korban ketidaksengajaan yang berujung maut. Dalam kejadian yang mengejutkan warga kontrakan, terungkap bahwa almarhum Pak Jalil ternyata menjadi korban salah sasaran dari sebuah rencana balas dendam rumah tangga. Perempuan berinisial R, istri dari pria bertubuh gempal yang tinggal bersebelahan dengan kontrakan Pak Jalil, merancang pembalasan terhadap suaminya yang ketahuan selingkuh. R menyisipkan racun ke dalam pizza yang rencananya diberikan untuk sang suami dan selingkuhannya. Namun takdir berkata lain. Si suami tanpa curiga memberikan pizza tersebut kepada Pak Jalil sebagai tanda iba karena Pak Jalil masuk angin karena sering minta dikerikin. Pak Jalil yang tidak tahu apa-apa memakan pizza tersebut dan akhirnya tewas keracunan. Warga terkejut termasuk Bang Topan, Robi, Kona, dan Dot yang merasa kehilangan mendalam dan tidak terima kepergian Pak Jalil yang dikenal sebagai sosok baik dan penolong. Tersangka ditahan. Baik si suami maupun istrinya kini ditetapkan sebagai tersangka. Polisi menyatakan bahwa meskipun sang istri yang menaruh racun, sang suami tetap lalai karena memberikan makanan tersebut tanpa mengetahui isinya. Keduanya dijerat pasal kelalaian berat dan pembunuhan tidak langsung. Pak Rungkat ledakkan emosi di penjara. Dalam momen emosional, Pak Rungkat yang sahabat dekat almarhumnya tidak bisa menahan amarahnya dan langsung menemui kedua tersangka di tahanan. Dengan suara bergetar, ia menegaskan, Pak Jalil itu bukan hanya tetangga, dia saudara kami. Kalian rampas nyawa orang baik tanpa sedikit pun penyesalan di wajah. Cerita ini menjadi peringatan tragis akan bahayanya menyelesaikan masalah rumah tangga dengan cara ekstrim. Niwaga hanya bisa berharap arwah Pak Jalil mendapat tempat terbaik dan keadilan ditegakkan sepenuhnya. Sidang pertama dan gejolak emosi di ruang pengadilan. Hari sidang pertama akhirnya tiba. Ruang sidang dipenuhi warga kontrakan yang datang memberi dukungan moral untuk almarhum Pak Jalil. Bang Topan duduk di barisan depan, rahangnya mengeras menahan amarah. Robi dan Kona terus memegangi Pak Rungkat yang sejak awal terlihat tak bisa menerima kenyataan pahit ini. Di hadapan hakim, istri pelaku R menunduk, wajahnya pucat. Suaminya duduk di samping, mengenakan rompi tahanan. Hakim membuka berkas dan membacakan dakwaan. Pembunuhan tidak langsung dan kelalaian berat yang menyebabkan hilangnya nyawa. Ketika hakim menyebut nama almarhum Pak Jalil sebagai korban, suasana ruang sidang berubah tegang. Pak Rungkat tak tahan, ia berdiri menatap tajam ke arah terdakwa. Kalian tahu, selama ini Pak Jalil itu bantu antar anak-anak sekolah, bantu ibu-ibu belanja, dia enggak pernah minta imbalan. Kenapa orang sebaik itu yang harus pergi duluan? Tangis pecah. Beberapa warga ikut terisak. Hakim akhirnya meminta ketertiban dipulihkan. Pengakuan mengejutkan. Tiba-tiba, terdakwa perempuan mengangkat tangan dan berkata, "Saya ingin bicara." Dengan suara bergetar, ia mengakui bahwa racun itu memang ia beli sendiri dari pasar gelap. Ia merencanakan untuk memberi pelajaran pada suaminya, tapi tak pernah menyangka bahwa yang akan memakan pizza itu justru orang lain. Saya tidak ingin membunuh siapapun, tapi saya terlalu marah, terlalu buta. Saya salah, namun pengakuan itu justru membuat suasana semakin panas. Bang Topan mengepalkan tangan. Kesalahanmu sudah merenggut nyawa orang baik. Penyesalanmu nggak cukup untuk bayar semuanya. Penundaan sidang dan janji warga. Sidang ditunda 2 minggu ke depan untuk pengumpulan bukti tambahan. Sementara itu, warga kontrakan membuat keputusan. Mereka akan mengajukan petisi agar kasus ini dijadikan contoh hukum tegas atas tindakan kelalaian. Berujung maut, Pak Rungkat, walau masih penuh luka batin, berdiri di depan kontrakan malam itu dan berkata pada warga, "Kita kehilangan orang baik, tapi kita juga harus pastikan nggak ada lagi Pak Jalil lain yang jadi korban dari kemarahan dan kelalaian." Orang-orang tak bertanggung jawab, dan langit malam itu seolah ikut menyimak, diam, sunyi, tapi penuh makna. Vonis dan awal dari perubahan. 2 minggu berlalu, hari penentuan tiba. Ruang sidang kembali dipenuhi. Kali ini suasananya lebih menegang. Bang Topan mengenakan kemeja hitam, matanya tajam menatap ke arah bangku terdakwa. Pak Rungkat membawa foto almarhum Pak Jalil, bingkainya dibalut kain putih. Robi dan Kona berdiri di belakang, diam penuh doa. Hakim masuk, palu diketuk, semua duduk. Putusan dibacakan. Hakim menyampaikan bahwa setelah menelah bukti, mendengarkan kesaksian, dan mempertimbangkan pengakuan terdakwa, maka pengadilan memutuskan. Terdakwa perempuan, R, dijatuhi hukuman 14 tahun, penjara karena tindakan perencanaan pembunuhan, meski sasarannya meleset. Suami R dijatuhi hukuman 5 tahun penjara atas kelalaian berat yang menyebabkan kematian. R menangis histeris, namun tak ada simpati di ruang sidang. Hanya Pak Rungkat yang berdiri perlahan, memandangi mereka dan berkata lirih,
Kalian akan punya waktu untuk menyesali semua ini. Tapi kami tak akan pernah bisa memeluk Pak Jalil lagi. Pemakaman ulang dan janji warga. Beberapa hari kemudian, warga kontrakan mengadakan pemakaman ulang secara simbolis untuk Pak Jalil. Makamnya dipercantik, papan nisannya diganti dengan marmer dan diukir kalimat, "Orang baik pergi, tapi namanya tetap hidup." Bang Topan, Robi, Kona, dan Pak Rungkat berdiri di sana mengucap janji, "Kami akan hidup lebih jujur, lebih peduli. Kami akan jadi penerus kebaikan yang Babeh tinggalkan." Penutup, harapan dari luka. Perlahan, gang kontrakan mulai berubah, dinding dicat ulang. Taman kecil dibangun. Anak-anak menulis surat untuk Babe Jalil dan menaruhnya di bawah pohon kamboya. Di penjara, R sering terlihat termenung. Setiap malam, ia dihantui wajah Pak Jalil yang tersenyum dalam diam. Ia tahu tak ada jalan untuk memutar waktu, tapi ada jalan untuk menebus sekecil apapun itu. Dan di luar sana, angin malam membawa doa-doa bahwa meski kebenaran datang terlambat, keadilan tetap menemukan jalannya.